Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih mawaris. Dua pertemuan kita sudah membahas kaitannya tentang harta, kemudian hal-hal yang harus kita selesaikan sebelum harta waris dibagi, seperti hutang piutang, biaya jenazah, dan wasiat. Malam ini kita akan bergerak untuk mengkaji syarat dan rukun pembagian warisan. Ada tiga. Yang pertama, al-muwaris, orang yang diwarisi harta peninggalannya. Yang kedua, al-waris, pewaris itu sendiri. Yang ketiga, harta peninggalan yang sudah bersih. Harta peninggalan yang sudah bersih ini sudah kita kaji. Sekarang kita mengkaji pewaris. Pewaris itu atau orang yang hartanya kita warisi, syaratnya adalah harus benar-benar wafat, harus benar-benar sudah meninggal dunia. Ada tiga bentuk atau jenis kematian itu. Yang pertama namanya mati hakiki, yang kedua mati secara yuridis, secara hukum, yang ketiga mati secara takdir. Mungkin kalau sekarang tak terasa lagi bentuknya ini, tapi kalau zaman lampau ini muncul, ini jadi persoalan. Pewaris itu hartanya boleh diwarisi pada saat dia benar-benar mati. Mati hakiki ini kalau kata dokter sudah wafat, wafatlah itu. Jadi ketentuannya dokter yang menentukan. Tapi ada mati hukmi, atau dalam bahasa fikih itu adalah bagaimana kewarisan orang yang mafqud. Mafqud itu maknanya orang yang hilang. Seorang suami menikah pada tahun 1990. Oh, belumlah, 1990 udah agak modern sedikit. 1980 dia menikah. Januari, Februari dia merantau. Merantau atau ikut kapal. Tak balik-balik, udah hampir 20 tahun, 30 tahun tak balik-balik. Istrinya status tak jelas. Mau nikah lagi belum bisa. Mau diwarisi hartanya belum jelas kematiannya. Lalu bagaimana mengukur orang yang seperti ini? Itulah yang sering disebut orang yang mafqud, orang yang hilang. Makanya dalam fikih untuk memastikan status hukum orang yang seperti ini, pertama dilihat saudara-saudaranya, artinya dilihat usia saudara-saudaranya atau orang-orang di kampungnya untuk memastikan status hukumnya. Apakah dia masih hidup atau tidak? Setelah dilihat saudara-saudaranya, rata-rata saudaranya meninggal dalam usia 60 tahun. Abangnya, kakaknya, pakciknya rata-rata 60 tahun udah meninggal dunia. Dihitunglah umur kawan nih, kapan dia lahir. Nah sekarang nih berapa usianya? Ternyata usianya sudah mencapai 63 tahun. Saudara-saudaranya wafat pada saat usia 60 tahun. Maka hakim memutuskan bahwa si A telah meninggal dunia. Begitu diputuskan, maka istrinya posisinya menjadi janda,
maka harta yang dia tinggalkan itu menjadi harta yang bisa diwarisi. Kawinlah istrinya nih, dibagi orang tulah harta tuh, 2 bulan berikutnya pulang dia, Bapak Ibu sekalian. Begitu dia pulang gigit jari, nggak ada lagi haknya sedikit pun. Dengan istrinya dia tak punya hak, dengan hartanya dia tak punya hak. Itulah hukum untuk orang yang mafqud. Jadi yang menarik dalam fikih Islam ini, tak ada bola yang mati, tak boleh bola itu mati. Tak boleh ada peristiwa yang tak ada hukum. Apa hukumnya nih? Tak ada, nggak bisa. Makanya para hakim, para mufti, dia harus berijtihad menggali hukum itu. Kalau sekarang kan tak mungkin lagi. Sekarang teknologi informasi demikian canggih, alat komunikasi demikian hebat. Mungkin kasus-kasus mafqud ini tak muncul, tapi pada zaman lampau Bapak Ibu sekalian ini banyak kasusnya. Orang yang ikut kerja di kapal, orang yang ikut merantau di tengah hutan bekerja segala macam tak balik-balik. Harus ada keputusan apapun resiko dari balik keputusan itu. Yang tak berubah-berubah ini kan sampai sekarang ini sejak tahun 75-an itu, tahun 70-an itu kan persoalan iwat talak tebus itu, Pak. Cuman berapa ribu? 10.000. Itu tak berubah-berubah. Dari zaman lampau sampai sekarang kalau dibacakan perjanjian itu sirat ta'liq 10.000. Awak pun sebagai laki-laki yang sedang menikah merasa terhina, wak, masa 10.000 menebusnya itu. Tapi itulah, kalau tak berubah dia sampai kapan pun tak berubah. Nah yang ketiga, takdiri, mati takdiri. Ini biasanya orang yang ikut perang tapi tak ada kabar berita. Suaminya tentara misalnya Pak Zulfatah ya, ikut perang, tak ada kabar, perang udah selesai tapi dia tak jelas. Mananya cerita kawan nih? Maka dia ditakdirkan pada saat itu sudah meninggal dunia dalam peperangan. Supaya apa? Supaya proses hukum yang menimpa atau yang akan dilakoni oleh istrinya atau warisan yang berkaitan dengan itu bisa bergerak, bisa berjalan. Ya, ini syarat pewaris, harus benar-benar wafat. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya harta waris kalau orang tuanya belum meninggal dunia. Ini kadang-kadang anak-anak ini karena dia tak mengaji, itu pula lah yang jadi masalah. Datanginya ayah emaknya, "Ayah tolong bagi dulu harta waris tuh," kata dia. Ayahnya masih hidup, emaknya masih hidup. Minta dia dibagi harta waris. Ini jadi persoalan. Tidak ada harta waris sebelum yang pemiliknya, sebelum pewarisnya benar-benar meninggal dunia. Kemudian itu orang yang mewarisi ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pewaris itu sendiri? Pewaris itu sendiri dia harus memiliki 3 syarat. Pertama, memiliki hubungan dengan mewaris tadi, orang yang hartanya kita warisi. Saat meninggal mewaris, warisnya masih hidup, tidak ada halangan untuk mewarisi, tidak ada mawani al-irth. Ini akan kita lihat satu persatu. Hubungan itu Bapak Ibu sekalian ada 3. Pertama, hubungan darah atau nasab. Yang kedua, hubungan perkawinan. Yang ketiga, memerdekakan budak. Inilah sebab-sebab orang itu bisa saling mewarisi. Darah atau nasab itulah anak, itulah saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Kalau perkawinan itulah karena suami atau istri. Tapi ada satu penyebab warisan pada masa lampau, memerdekakan budak. Itu pada zaman awal Islam, maka dalam fikih itu diletakkan seperti itu. Kalau kita memerdekakan budak ini nggak ada saudaranya, tapi dia punya harta, nanti dia meninggal dunia, kita menjadi ahli warisnya. Tapi tidak sebaliknya. Itu namanya mualah, memerdekakan budak.
Tapi sekarang yang ada itu dua saja, darah atau nasab atau karena perkawinan. Bahwa ada perkembangan hukum yang baru itu adalah hasil ijtihad. Misalnya, bagaimana kewarisan anak angkat? Anak angkat mendapatkan warisan di luar dua jalur ini. Anak angkat mendapat warisan lewat jalur wasiat wajibah, dan itu hanya sepertiga. Itu satu bentuk terobosan hukum, ya, anak angkat. Tapi dia di luar ini. Nah, kemudian sebelum kita bicara tentang bagaimana hubungan waris itu, ada syarat tadi sudah kita katakan memiliki hubungan dengan mewaris. Yang kedua, saat meninggal mewaris, waris masih hidup. Ini penting Bapak Ibu. Dalam kasus tertentu ini menjadi soal yang serius. Misal, kemarin itu udah lama ya, tragedi Sriwijaya itu. Itu kebetulan yang termasuk korban pesawat Sriwijaya itu adalah mantan Ketua Umum PBHMI. Dia dengan istrinya, dengan orang tuanya ya, satu pesawat, meninggal dunia. Itu dalam proses pembagian warisan itu yang menjadi persoalan menentukan siapa yang duluan meninggal dunia. Itu penting sekali. Kalau tidak, kasusnya tidak pesawat, kalau misalnya tabrakan mobil, di dalam itu ada satu keluarga, lalu korbannya dibawa ke rumah sakit, selisihnya cuma 1 menit. 1 menit ayahnya meninggal dunia, 1 menit berikutnya baru anaknya. Walaupun 1 menit, dampaknya terhadap pembagian warisan cukup besar. Jadi menentukan siapa yang dulu wafat itu penting. Kalau berjalan normal tak ada soal, ya, tak ada soal. Tapi kalau dia matinya bersamaan atau berdekatan, itu menjadi penting sekali. Kita kasih contoh tadi ya, seorang ayah dengan anak kandungnya naik pesawat, lalu pesawat itu jatuh. Dua-duanya meninggal dunia. Persoalannya adalah anaknya ini, dia punya anak dan punya saudara kandung yang lain yang tidak ikut, yang masih hidup. Apa dampaknya itu? Kalau kita menentukan yang duluan meninggal adalah anaknya, maka anak yang dia tinggalkan atau cucu dari yang meninggal dunia itu posisinya menjadi ahli waris pengganti. Tapi kalau kita putuskan ayahnya duluan meninggal dunia baru anaknya, maka posisi anaknya atau cucu dari yang meninggal ini sama posisinya dengan om-omnya yang lain, sama posisinya dengan tantenya yang lain. Dia mendapatkan warisan seolah-olah hidup walaupun sudah meninggal dunia. Itu pentingnya Bapak Ibu. Kalau ternyata pesawatnya jatuh, bagaimana keputusan yang diambil? Keputusan yang diambil harus memihak kemaslahatan ahli waris yang ditinggalkan. Maka keberpihakannya adalah bagian mana yang paling banyak dan menyelamatkan orang yang dia tinggalkan, maka dihukumkanlah bahwa ayahnya lebih dulu meninggal baru anaknya. Nah, yang ketiga, tidak ada halangan untuk mewarisi. Salah satu halangan mewarisi itu tidak ada pembunuhan, tidak ada perbedaan agama dan sebagainya. Nah, kita masuk ke hubungan darah atau nasab. Jenis ahli waris, ya, jenis ahli waris. Ahli waris itu Bapak Ibu ada 3 jenisnya. Yang pertama ashabul furud. Mereka yang bagiannya telah ditentukan Allah baik dalam Al-Quran ataupun sunnah. Itu namanya ashabul furud. Yang kedua asabah, orang yang menghabisi sisa harta waris. Anak laki-laki tidak masuk dalam ashabul furud. Tidak ada ketentuan bagian anak laki-laki 1/2, 2/3, 1/6, tak ada. Kenapa begitu? Dia tidak masuk ashabul furud. Dia masuk dalam kelompok asabah. Yang ketiga, zawil arham. Zawil arham ini nanti ada 2 tafsir yang berkembang di sini. Tapi yang jelas, zawil arham itu orang yang tidak termasuk dalam ashabul furud. Jadi jenis ahli waris yang pertama, ashabul furud,
itu orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah, jumlah bagiannya pun ditentukan oleh Allah. Itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau diperiksa surah An-Nisa ayat 11 ayat 12, itu luar biasa. Karena Allah udah bagi-bagi itu semua, udah ditentukannya semua. Misalnya ini ya, yang mendapatkan setengah, yang mendapatkan separuh dari harta. Anak perempuan apabila hanya seorang diri, jika si mati tidak meninggalkan anak laki-laki, bagiannya setengah. Yang menyatakan setengah siapa? Allah. Dalam mana? Al-Quran surah 4 ayat 11. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki jika si mati tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki, itu bagiannya juga setengah. Seorang saudara perempuan sekandung apabila seorang diri yang meninggal ini tak ada anak, tak ada siapapun ya, tak ada siapapun, cuman dia sendiri aja lah tuh saudara perempuan, maka dia dapat bagian setengah. Seorang saudara perempuan seayah, itu juga bagiannya jika seorang diri dapat separuh. Suami jika tidak ada anak atau cucu dapat separuh juga. Jadi yang 5 orang ini yang bagiannya setengah dari bagian harta waris itu telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, ini tak bisa dirubah-rubah, ini tak bisa diganggu-ganggu. Nggak bisa kita bilang udahlah anak perempuan yang sebiji itu dikurangi aja lah dia dari setengah gitu. Nggak bisa Pak. Ini ketentuan yang sudah baku. Inilah yang namanya ashabul furud, yang dia telah ditentukan siapa orangnya, berapa bagiannya. Anak laki-laki tak masuk. Anak laki-laki tak masuk. Tapi dia punya syarat. Ini menunjukkan dinding. Ahli waris ini kalau kita kumpulkan, dia kan cuma jumlahnya 25 orang aja. Itu laki-laki perempuan dikumpulkan semua 25 orang. Tapi yang pasti mendapat itu 5 saja. Orang tua, laki-laki atau ayah atau ibu. Itu kalau anaknya meninggal dunia, tidak peduli ada siapa-siapapun, dia pasti dapat. Tapi kalau kakek, lihat dulu, kalau ada anak atau ayah dari yang mati, kakek tak dapat lagi. Tapi kalau ayahnya tak dapat, kakeknya ada, kakeknya yang dapat. Dan itu banyak kejadian. Kenapa umur kakeknya sampai 100 tahun, ayahnya meninggal umur 70 tahun. Meninggal cucunya, dia dapat seperanam. Itu dan itu banyak kasus begitu, dan saya mendapati beberapa contoh. Itu hebatnya itu para kakek itu ternyata nggak ada yang mau mengambil harta waris. Kasus yang saya hadapi, semuanya bilang udahlah kasih lama anaknya, kasih lama cicitnya, kira-kira begitu-gitu aja lah itu. Kenapa? Dia pun tak tahu lagi, umurku pun udah 90 tahun, itu apa aku lagi harta itu, kata dia, tak peduli dia. Nah ini yang mendapatkan separuh dari bagian harta itu. Jadi kedudukan anak perempuan, cucu perempuan, tapi ada anak cucu jadi tak dapat, itu ya, ada anak cucu tak dapat. Ini kasusnya ini kan sederhana saja ini, misalnya seorang ayah meninggal dunia, ya, dia punya anak laki-laki meninggal dunia, dia punya anak perempuan meninggal dunia. Anak laki-laki ini punya anak perempuan, maka anak perempuannya ini yang mendapat separuh. Karena ayahnya yang laki-laki sudah meninggal dunia, tantenya yang perempuan sudah meninggal dunia, dia yang ada sendiri di situ, maka bagiannya separuh. Kira-kira begitu contohnya. Yang dapat seperempat itu 2. Suami jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Kalau suami istrinya meninggal dunia, istrinya tak meninggalkan anak, tak meninggalkan cucu, maka dia dapat separuh. Dan ada Bapak Ibu, memang manusia ini ya, kalau sudah mau mengkaji harta, mau dicarinya aja celah-celah cemana supaya tak berlaku nih. Itu ada juga kasus yang saya temui begitu. Cobalah Ustaz, ayah kami nih, dia kan kawin lagi dengan istrinya yang kedua nih Ustadz, bukannya pala lama kali orang tuh hidup, cuman sebulan. Itulah pintarnya yang perempuan nih, mungkin meninggal. Masa dia hanya hidup sebulan dengan ayah kami, bagiannya itu sudah
dapat dia 1/8. Rasa-rasanya kan tak adil, Ustaz. Kecuali dia lama hidup, ngurus ayah kami segala macam. Ini kan mencoba mengkotak-katik hukum Allah. Nggak ada cerita, Pak. Begitu posisinya sebagai istri, maka berlakulah hukum itu. Tak ada persoalan mau lama mau sebentar, nggak ada itu. Nggak ada persoalan. Ya. Bukan diukur berapa lama hidup, tapi nanti kalau pembagian harta bersama itu berbeda statusnya. Itu berbeda. Saya udah bahas atau belum itu ya pada pertemuan pertama. Seorang suami punya istri 3. Yang paling senior hidup 30 tahun, yang nomor 2 itu hidup dengan dia baru 15 tahun. Ada istri yang paling muda hidupnya baru 1 tahun. Kalau posisinya sebagai ahli waris, bagiannya sama. Tapi dalam konteks membagi harta bersama, tidak sama. Yang paling banyak dapat yang mana? Yang senior. Yang 30 tahun dia menjadi istri dari bapak ini, dialah yang paling banyak. Yang 15 tahun dapatnya selama 15 tahun. Yang 1 tahun nih, selama 1 tahun itu berapa harta bersamanya setelah dibagi dengan seniornya yang 2 itu, itulah yang dia dapat untuk ukuran 1 tahun. Makanya itu kalau ada yang posisinya begitu, dia harus tahu hukum. Mak, berarti bagian harta bersama kecil. Ya udah kecil lah. Tapi dalam konteks sebagai ahli waris, nggak ada persoalan. Bagiannya seperti yang tua, nggak ada dibeda-bedakan lagi. Istri seorang atau lebih jika si mayat tidak meninggalkan anak atau cucu, bagiannya 1/4. Kalau 2 istrinya, maka 1/4 bagi 2. Kira-kira begitu, Pak. Nah, siapa yang dapat 1/8? 1/8 itu istri seorang atau lebih apabila ada anak atau cucu. Jadi di sini memang Bapak Ibu, kadang-kadang kita bertanya, kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Laki-laki tak ada anak, tak ada cucu dapat 1/2, ada anak, ada cucu dapat 1/4. Wanita tak ada anak dapat 1/4, ada cucu, ada anak, ada cucu dapat 1/8. Kenapa begitu cara Quran menetapkan hukum? Karena logika Al-Quran itu kewajiban nafkah tetap diberikan kepada laki-laki. Kalau laki-laki yang dapat 1/2 tadi, kalau dia menikah lagi, dia tetap menjadi orang yang memberi nafkah. Kalau yang perempuan ketika menikah lagi, maka dia menjadi tanggungan dari suami yang menikahinya. 1/3 itu bagian seorang ibu dari orang yang meninggal jika tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki atau 2 orang saudara, atau 2 orang atau lebih saudara seibu bagi si mati baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang dapat 1/3 hanya 2 kelompok orang ini saja. Yang dapat 2/3 itu ada 4, 2 orang anak perempuan atau lebih jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Inilah Bapak Ibu yang saya katakan kemarin. Pada saat kita tak punya anak laki-laki, maka harta warisan itu akan akan tidak habis dibagi. Anak perempuannya 4 atau anak perempuannya 5 orang, maka mereka hanya mendapatkan 2/3 bagi 5. Kalau begitu masih ada 1/3 lagi. 1/3 untuk siapa? Untuk ahli waris yang lain. Misalnya saudara dari si mayit atau pamannya. Saya menemukan banyak kasus seringkali orang tidak redo untuk harta itu pindah ke pamannya atau adik ayahnya atau abang ayahnya. Kenapa ini terjadi? Karena biasanya ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang membuat mereka tidak harmonis. Yang kedua, banyak orang yang lupa. Bapak Ibu, kenapa paman itu menjadi ahli waris? Karena sebenarnya dia punya tanggung jawab yang kuat terhadap kemanakannya. Apalagi kemanakannya ini ayahnya sudah meninggal dunia. Sama dengan konsep mahram Bapak Ibu sekalian. Kita ya dengan keponakan perempuan kita itu kan mahram kita. Selama-lamanya kita diharamkan kawin dengan dia. Mahram.
Tapi di balik mahram itu sebenarnya kemanakan itu adalah tanggung jawab kita manakala ayahnya tak ada. Karena itu pula lah kalau ayahnya meninggalkan harta, kita berhak mendapatkan bagian dari harta itu kalau tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, maka tanggung jawab ponaan itu pindah kepada abangnya yang laki-laki. Tapi kalau dia tak punya saudara laki-laki, siapa yang bertanggung jawab? Pakciknya. Tapi seringkali dalam keluarga itu peran-peran ini tidak berjalan. Ada seorang anak perempuan, pakciknya jauh tinggal di sana, hubungan tak bagus. Begitu dia mau menikah, kata Pak Kua, siapa jadi wali muni? Siapa yang menjadi orang yang menikahkan engkau? Ayah ada? Tak ada. Siapa yang ada? Pakcik saya, adik ayah saya. Di mana tinggalnya? Di Kalimantan. Teleponnya lah pakciknya tadi, kata pakciknya, boleh aku datang, kau siapkan tiketku Garuda, nanti hotelku aku datang untuk menikahkan kau, kata dia. Bukan dia mengasih keponakannya tadi duit, keponakannya pula yang dia mintai duit gitu. Ini kenapa? Kadang-kadang tak paham dia bagaimana kewajiban sesungguhnya sebagai seorang pakcik. Makanya kuahnya pun tak mau ambil pusing. Oke lah Pak, kayaknya sulit itu keponakan Bapak memenuhi permintaan Bapak. Lalu bagaimana? Udah Bapak WA kan aja kepada saya, buat di situ dalam WA, saya wakilkan kepada Pak Kua untuk menikahkan keponakan saya. Itu masih bagus. Pakciknya ini masih bagus Pak, karena masih mau dia mentaukil. Yang lebih gawat tak mau dia mentaukil, tak mau dia tak usah, kata dia. Kuahnya pun bingung, cemana lah menyelesaikan kasus begini. Kuahnya berijtihad, udah tak usah hiraukan. Ini namanya wali abad, tapi wali abad yang tidak abad secara jarak jauh, tak mungkin hadir, dan dia pun tak mau pula berjuang untuk itu. Akhirnya kuahnya saja yang menikahkan atas nama wali hakim. 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki posisinya sama. 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih jika si mati tidak meninggalkan anak perempuan atau cucu. Jadi Bapak Ibu, dari struktur ini, anak itu kalau kita punya anak laki-laki dan perempuan, maka anak ini bisa menghijab, bisa mendinding banyak ahli waris. Tapi kalau tak ada anak sama sekali, barulah harta itu menyebar dia ke kiri kanan, ya. Tapi kalau ada anak laki-laki, anak perempuan, tidak. Kalau ada anak perempuan, menyebarnya tinggal sedikit. Kemana? Ke pakcik. Tapi kalau ada anak laki-laki, tertutup semuanya. Karena nanti harta itu habis dibagi oleh anak, diambil oleh anak laki-laki. 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih jika tidak ada yang tersebut nomor 1, 2, dan 3. Ini nanti maknanya hijab, ya, dinding. Yang dapat 1/6 ini banyak, ada 7. Ayah jika si mati meninggalkan anak atau cucu, berarti ini posisinya kakek yang meninggal anaknya yang meninggal ini punya anak gitu. Atau ada cucu di bawah. Ibu jika si mati meninggalkan anak, sama. Kakek jika si mati meninggalkan anak, cucu, dan tidak meninggalkan bapak, ya. Jadi kakek dapat kalau dia tak anaknya udah meninggal dunia. Nenek cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama-sama seorang anak perempuan, saudara perempuan seayah atau lebih, saudara seibu laki-laki, baik laki-laki atau perempuan jika si mati tidak meninggalkan anak, bapak atau datuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini urutan-urutan, ya, urutan-urutan. Kalau nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini. Nanti ketika tidak ada ashabul furud, tidak ada asobah, barulah harta warisan itu pindah ke jenis yang ketiga, zawil arham. Kalau zawil arhamnya tak ada, barulah harta waris itu pindah kepada baitul mal. Baitul mal itu lembaga harta orang Islam. Nah, kemudian kita masuk jenis ahli waris yang kedua yang disebut asabah. Kullu warisin laisa lahu sahmun muqaddarun wa ya'khudhu kullul mali idzam farada wa ya'khudul baqi ba'da ashabil furud.
Setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan, ia mengambil semua harta waris bila ia seorang diri, dan mengambil sisa harta waris setelah sebelumnya diambil oleh orang-orang yang memiliki bagian pasti. Contoh, seorang ayah meninggal dunia, ada meninggalkan seorang istri, 3 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Beres semua hutang wasiat, semua sudah beres. Lalu dikeluarkanlah bagian si ibu. Karena ada anak laki-laki, anak perempuan, maka istri atau ibu mereka dapat 1/8. Dapat 1/8. Sisanya itu habis dibagi 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 3 anak laki-laki dihitung jadi 6, tambah 2 anak perempuan jadi 8. Maka merekalah yang menghabisi harta itu. Di sini ashabul furud lebih didahulukan bagiannya. Setelah ashabul furud mendapatkan bagian, baru itu dibagi untuk anak laki-lakinya. Bagian 2/1 itu Bapak Ibu, itu adalah porsi warisan anak laki-laki dibanding anak perempuan. Jadi ini penting ya, bagian anak perempuan dapat separoh, dapat 2/3, itu hanya terjadi kalau dia tak punya saudara laki-laki. Kalau anak perempuan punya saudara laki-laki, bagiannya menjadi 1, saudaranya laki-laki 2. Inilah yang dikatakan 2/1. Terserah berapa jumlah harta, yang jelas porsinya 2/1. Makanya laki-laki itu ketika dibagi harta warisan dengan saudaranya perempuan, laki-laki dihitung 2. Laki-lakinya 4, anak perempuannya 4. Berapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah 8 tambah 4 jadi 12. Maka harta dibagi 12, nanti 2 bagian untuk yang laki-laki, 1 bagian untuk yang perempuan. Itu yang disebut dengan asobah. Asobah itu orang yang menghabisi sisa harta setelah ashabul furud mendapatkan bagian dari warisan itu. Nah, kemudian bentuk asabah ada 2 jenis asabah. Ada namanya sababiyah, ada namanya nasabiyah. Sababiyah ini tadi sudah saya katakan, ini karena memerdekakan budak. Ada orang yang kita merdekakan, ya, dimerdekakan dia, maka dia tak ada ahli waris yang lain, seluruh hartanya menjadi milik orang yang memerdekakan. Nasabiyah itu yang karena keturunan. Ini yang sababiyah tadi, karena ada sebab memerdekakan budak. Ketika seorang budak yang telah dimerdekakan meninggal dunia dan tak memiliki kerabat secara nasab, maka sang tuan yang memerdekakannya bisa mewarisi harta peninggalan secara asabah sebagai balasan atas kebaikannya yang telah memerdekakan. Tapi sekarang Bapak Ibu, ini tak ada lagi. Ya, tak ada lagi memerdekakan, tak ada. Kalau zaman Islam dulu, awal Islam, macam Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan banyak budak-budak lain itu dimerdekakan. Dalam Islam pun, mengapa kafarat-kafarat itu banyak, kafarat itu memerdekakan budak? Ini menunjukkan perbudakan itu sangat ditolak di dalam Islam. Tidak boleh ada. Makanya dalam rentang yang panjang, ini sudah berhasil sehingga tidak ada lagi perbudakan di dalam Islam. Nah, asobah itu Bapak Ibu ada 3, ada asobah binafsih, ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Ini penting kali ini, terutama bagi kita laki-laki. Bagi perempuan penting juga, karena apa? Karena kalau sudah bersama laki-laki dan perempuan, dia sama-sama menjadi asobah. Nah, asobah binafsih itu, ya, ada kalanya dari sisi keanakan, ada kalanya dari sisi kebapakan, ada kalanya dari sisi kesaudaraan, jihad bunuah, jihadul ubuah, jihadul ukhuwah, dan ada sisi kepaman, jihadul umumah.
Nah, kira-kira ini yang binafsih, ya. Terdiri dari anak keturunan si mayit seperti anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Itu dia asobah. Ya, anak laki-laki. Anak laki-laki ini yang dimaksud dengan asobah itu laki-laki yang nomor 2, nomor 3 sama bagiannya. Bahkan Bapak Ibu, kalau meninggal ayahnya, nah ini cerita yang tadi inilah cerita ayahnya yang menikah lagi nih. Ayahnya nikah balik, lalu dapat anak, umurnya baru sebulan. Lalu udah anak lahir nih umur sebulan, saudara mereka seayah, tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia. Maka anak yang sebulan nih dengan anak yang sudah hampir bercucu, statusnya sama. Sama. Dalam pembagian harta waris sama. Walaupun baru lahir seminggu yang lalu. Tak ada berubah sama sekali. Itu yang disebut dengan asobah. Tapi kalau ibu dari yang paling kecil ini meninggal dunia, bagi yang besar tadi ibu tirinya, maka anak tiri tidak mewarisi dari ibu tirinya. Dia hanya mewarisi dari saudara seayah. Gitu. Sisi kebapakan terdiri dari orang tua si mayit seperti bapak dan kakek dari bapak. Itu juga menjadi asobah. Yang meninggal ini tak ada anak sama sekali. Tak ada saudara sama sekali. Yang ada tinggal ayahnya. Maka ayahnya itu bisa menghabisi semua harta. Itu namanya asobah binafsih. Ada namanya bil ghair. Anak laki-laki dan saudara laki-laki bersama para perempuan keduanya mengasobahkan mereka dalam warisan. Artinya anak laki-laki dan anak perempuan ini contoh yang sudah kita bahas tadi, mereka menerima asobah. Bagiannya 21. Begitu juga dengan saudara. Contoh, seseorang meninggal dunia, tidak ada anak yang mereka tinggalkan, mereka punya saudara laki-laki 2, saudara perempuan 2, saudaranya ada 4. Hanya inilah ahli warisnya. Maka yang 4 ini mewarisi hartanya secara asobah. Secara asobah bagaimana? Maka bagiannya tetap polanya 2:1. Ini yang jarang-jarang disentuh Pak. Ini masalah warisan saudara. Tapi pembagiannya begitu. Saudara laki-laki dengan saudara perempuan kandung. Kalau mereka kandung ada, seayah tak dapat. Apalagi si ibu. Kalau tak ada sekandung, baru bergerak ke si ayah. Itu saudara seayah. Kalau yang ada ini saudara sekandung laki-laki dan perempuan, maka bagian mereka tetap polanya 2:1. Kalau ada anak laki-laki, saudara menjadi tertutup. Tak ada anak laki-laki, yang ada anak perempuan. Saudara mendapat bagian asobah itu. Itu Pak ya. Dia punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan, 2 anak perempuannya dapat 2/3. Sepertiganya menjadi milik saudara ayahnya yang wafat itu. Itu namanya asobah bil ghair. Kalau dia ada saudara laki-laki dan perempuan sekandung, maka dibagilah itu dengan pola 2:1. Kemudian asobah ma'al ghair adalah bagian asobahnya saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak bila bersamaan dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini kasusnya yang meninggal nih punya anak perempuan tapi punya saudara perempuan sekandung dan punya saudara perempuan seibu, ya. Maka sisa dari harta buat anak perempuan ini, misalnya anak perempuan 2/3, 1/3 lagi itu bagian saudara yang perempuan. Dengan catatan, kenapa si ibu dapat? Karena tak ada saudara laki-laki sekandung. Ada laki-laki sekandung, seibunya menjadi terdinding. Jadi Bapak Ibu, dalam warisan itu memang ada faktor-faktor kedekatan-kedekatan. Yang sekandung lebih dulu, baru yang seayah, baru yang seibu. Walaupun dalam faktanya di masyarakat, mana lebih dekat orang bersaudara seibu atau seayah?
Mana Pak? Hah? Seayah atau seibu? Nah itu tergantung mereka cemana bersaudara lah. Kadang-kadang ada seibu pun udah besar-besar, udah kawin-kawin, udah tak kenal aja lah gitu. Udah tak peduli lagi sama sesuatu dengan yang lain. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga adalah ahli waris zawil arham. Ini ceritanya ashabul furud tak ada, asobah tak ada. Tak ada asobah, tak ada ashabul furud. Maka ahli waris berikutnya zawil arham. Tapi yang menarik, zawil arham ini tak ada ketentuannya berapa bagiannya. Bahkan antara ini ada perdebatan Bapak Ibu. Sebagian ulama mengatakan tak ada ashabul furud, tak ada asobah, maka harta dipulangkan ke Baitul Mal. Maka Baitul Mal itu tempat penampungan. Kalau kita ini infak lah. Ada yang bertanya, misalnya bagaimana kalau ada uang yang hilang, yang jatuh di seputar masjid? Jatuh, kita dapatkan. Apa yang kita lakukan dengan uang itu? Pertama, umumkan uang itu. Diumumkan, bukan jumlahnya, nanti semuanya mengaku. Tapi kita umumkan secara umum. Telah ditemukan uang di sekitar masjid. Bagi yang merasa kehilangan, silakan datang. Waktunya kita pahami karena ini di lingkungan masjid, ya mungkin sekitar 2 minggu per Jumat atau 1 bulan lah, 4 minggu Jumat. Karena diduga ada orang luar gitu ya. Kita kasih waktu Jumat, tak ada yang melapor Pak. Cemana duit itu jadinya? Masukkan ke dalam kotak infak. Kira-kira begitu penyelesaiannya. Kalau ditilap sendiri, bisa jadi dia jadi salah. Jadi dimasukkan ke dalam masjid. Nah, zawil arham ini tak ada ahli waris ashabul furud, tak ada asabah. Maka mereka lah yang dapat. Apa itu zawil arham? Merupakan ahli waris yang dihubungkan dengan pewaris dari pihak perempuan atau ibu. Ada yang memahami zawil arham ini saudara-saudara dari ibu. Itu banyak contohnya Pak. Misalnya yang meninggal ini adalah seorang laki-laki ya. Laki-laki ini punya saudara perempuan. Saudara perempuannya sudah meninggal dunia. Ada keponakannya yang perempuan. Keponakan perempuannya ini udah meninggal dunia. Ada anak yang udah meninggal nih, itulah cucu. Kan cucu itu posisinya cucu dari keponakan, kan begitu itu. Tapi dia masih hubungan darah dari sisi rahim. Ini yang disebut zawil arham. Jadi kalau tak ada ahli waris yang lain, maka dia berhak mendapatkan itu. Tapi biasanya kasusnya jarang didapat. Baik Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang memang waktunya perlu panjang ini, tapi paling tidak kita sudah bisa melihat siapa-siapa ahli waris. Nanti akan menjadi lebih jelas kalau kita masuk pada kasus, pada contoh-contoh, mulai dari yang sederhana, bagaimana warisan itu bisa dibagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Saya kira sampai di sini dulu. Mohon maaf tak ada waktu tanya jawab karena sudah masuk Isya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.